Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Ismail. Saya sebagai guru di SMP Negeri 3 Cipendei, juga sebagai mahasiswa di Universitas Pendidikan Indonesia. Hari ini tanggal 5 Maret 2024 saya akan melaksanakan uji kinerja pembuatan video. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi bersama Bapak di pelajaran PKN. Hari ini kalian sudah siap untuk belajar? Siap. Terima kasih. Untuk itu periksa dulu untuk kesiapan belajar. Periksa dulu apakah masih ada sampah di sekeliling kalian. Periksa. Kalau sudah siap, silakan untuk mengeluarkan buku pelajaran sama buku tulisnya. Silakan dibuka. Oke, selanjutnya sebelum pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa untuk keberkahan ilmu yang akan kita peroleh. Begitu, KM, tolong dipimpin doanya. Silakan KM, pimpin doa. Berdoa mulai. Terima kasih, KM, sama anak-anak sekalian. Itu doa sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian Bapak akan mengabsen kehadiran. Apakah hari ini ada yang tidak mengikuti pembelajaran? Ya. Masuk semua? Alhamdulillah. Kita ucapkan alhamdulillah ya. Bapak, karena hari ini kita masih diberikan surat kesehatan. Selanjutnya sebelum mulai kita akan menyanyikan dulu lagu nasional. Ya, silakan kalian untuk berdiri. Tidak kulupakan, kan
kasih. Silakan untuk duduk kembali. Oke, terima kasih. Setelah tadi kalian menyanyikan lagu Tanah Airku, ada yang tahu makna dari lagu yang telah kita nyanyikan bersama-sama? Makna lagu Tanah Air. Ya, jangan cinta kita terhadap tanah air. Begitu. Dimanapun kita berada, kita harus tetap mencintai tanah air kita sendiri. Begitu. Selanjutnya kita akan menyanyikan biaya. Biaya apa? Biaya. Oke, Pancasila. Silakan untuk berdiri kembali. Dan jangan bersama. Silakan ikutin ini dulu, Pak. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berharap mulia, kebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih. Baik, selanjutnya setelah kita menyanyikan tadi ya bagi pelajar Pancasila, Bapak akan membacakan dulu tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Ya. Sebelum ke materi, Bapak akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama tujuannya adalah pertama, peserta didik mampu menghayati dan menjelaskan pentingnya norma dan hubungannya dengan Undang-Undang Dasar. Ya, kalian bisa menjelaskan arti pentingnya norma kaitannya dengan Undang-Undang Dasar. Itu yang pertama. Yang keduanya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu menentukan beberapa contoh penerapan norma yang ada di masyarakat. Kalian bisa memberikan contoh dari beberapa norma yang ada di masyarakat. Itu. Kemudian yang ketiganya, tujuan pembelajarannya adalah peserta didik berdisiplin menjalankan hak dan kewajibannya sehari-hari. Jadi kaitannya dengan norma, kalian implementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari, apa hak dan kewajiban kalian di lingkungan sekitar kalian, baik di lingkungan paling dekat aja dulu, di lingkungan keluarga, kemudian di lingkungan sekolah, lebih jauh lagi di lingkungan masyarakat, kemudian kesananya lagi ke bernegara. Contoh kaitannya kewajiban hak kalian di rumah tangga, di keluarga. Yang tahu apa itu contohnya? Contoh hak dan kewajiban kalian di lingkungan keluarga seperti kalian memiliki hak untuk mendapatkan pelajaran, mendapatkan uang jajan. Itu hak kalian. Ya. Kewajibannya apa? Setelah mendapatkan uang jajan dari orang tua kalian, Kewajibannya harus membantu pekerjaan rumah, ikut membantu menyapu, membersihkan, kebutuhan yang lainnya. Gitu. Kemudian hak dan kewajiban kalian di sekolah. Contohnya seperti apa? Hak kalian adalah di sekolah untuk belajar, mendapatkan pendidikan. Ketika bapak ibu guru tidak ada, misalkan ada keperluan, kalian berhak untuk meminta pelajaran. Kan sana ada guru tiketnya, nah itu minta pelajarannya. Itu hak kalian. Wajibannya apa di sekolah kalian? Naati peraturan, mengikuti tata tertib yang ada di sekolah. Jadi di sekolah harus pakai atribut lengkap,
sepatu hitam, pakai topi. Kalau upacara yang paling sini itu kewajiban kalian. Kasih. Selanjutnya ada penilaian atau asesmen. Asesmen yang akan Bapak nilai nanti di pertemuan hari ini. Yang pertama itu ada penilaian sikap. Dapat penilaian sikap seperti pengamatan langsung maupun tidak langsung dari setiap pertemuan. Jadi tiap pertemuan itu ada nilainya, penilaiannya. Baik ketika di kelas maupun ketika istirahat atau lagi berinteraksi dengan teman kalian. Itu ada penilaian sikapnya. Ini lebih penting daripada penilaian tentang nilai-nilai ulangan. Sikap kalian itu diutamakan di pelajaran selesai. Kemudian yang kedua, penilaiannya adalah keterampilan. Keterampilan siswa dalam kegiatan pembelajaran, terutama dalam menyampaikan hasil diskusi atau mengkomunikasikan ide dan gagasannya. Itu jadi penilaian keterampilan. Yang kalian berdiskusi, menyampaikan hasil diskusi, presentasi seperti itu dinilai penilaiannya ya. Yang ketiganya adalah penilaian pengetahuan. Seperti apa penilaian pengetahuan? Yaitu mengukur keberhasilan siswa dalam memahami materi dalam setiap pertemuan. Keberhasilan kalian dalam menjawab pertanyaan, memahami materi, sampai mana materinya udah jadi dipahami apa belum. Itu untuk penilaian pengetahuan. Selanjutnya, sebelum ke materi, Bapak akan mengaitkan dulu materi pembelajaran minggu lalu. Ada yang tahu materi minggu lalu itu membahas tentang apa sih? Ada yang tahu? Ya, tentang apa? Tentang persatuan dan kesatuan. Sementara pengetahuan dan kesatuan itu ada yang tahu apa artinya? Persatuan apa artinya? Ya, silakan lagi. Persatuan sendiri dapat diartikan sebagai perkumpulan berbagai corak, mulai dari perbedaan ras, budaya hingga adat istiadat. Iya, perkumpulan berbagai macam apa? Berbagai macam corak ras, ragam budaya yang menjadi satu kesatuan. Itu pengertian dari persatuan. Kemudian arti dari kesatuan. Ada yang tahu arti kesatuan? Adalah ya, silakan. Persatuan sendiri adalah hasil dari kesatuan yang menjadi Hasil dari penyatuan dari persatuan. Jadi kesatuan yang utuh. Tadinya persatuan menjadi satu kesatuan. Baik, setelah tadi penjelasan tentang minggu lalu, sekarang kita menyimak video tentang pembelajaran norma. Ya, untuk kalian simak baik-baik. Nanti ada pertanyaan. Pasal baru Jakarta yang menggunakan masker terjadi razia menggunakan sanksi sosial dengan menyapu area pasar. Namun ada pelanggar yang beralasan masker yang dimilikinya kotor dan memilih sanksi sosial karena tidak memiliki uang untuk membayar denda. Terus apa pada memilih sanksi bersih-bersih? Iya, Bang. Soalnya ada duit juga. Razia masker sengaja digelar sebagai antisipasi mencegah penyebaran virus corona. Baik, dari video pembelajaran yang pertama, ada yang tahu itu tentang pelanggaran apa? Yang masuk ke norma hukum. Kemudian bisa juga masuk ke norma sosial. Kenapa masuk ke norma sosial? Karena kan waktu itu pandemi, jadi untuk menjaga penyebaran virus lebih luas lagi, itu diwajibkan untuk menggunakan masker. Karena tidak menggunakan masker, maka di razia dan denda seperti itu. Baik, lanjut lagi. Bisa
Oke, dari video yang kedua itu video tentang pelanggaran norma hukum dan agama. Kenapa masuk norma hukum dan agama? Karena mencurinya di masjid itu melanggar norma hukum dan agama. Kenapa masuk norma hukum dan agama? Karena dilarang ya mencuri, bukan mengambil milik orang lain, itu termasuk pelanggaran, apalagi dilakukan di dalam tempat ibadah atau di masjid. Lanjut. Oke, video yang selanjutnya itu tentang apa? Pelanggaran terhadap apa? Perusakan lingkungan atau rumah terhadap rumah orang lain. Jadi itu masuk pelanggaran karena merusak fasilitas Orang lain. Nanti masuk ke pelanggaran norma melanggar merusak berarti ke norma hukum. Lanjut video terakhir. Pelanggaran yang biasa kalian lakukan. Oke, yang terakhir ya, itu pembelajaran yang terakhir itu tentang pelanggaran apa yang dilakukan oleh video yang terakhir. Pelanggaran norma hukum. Kenapa? Pelanggaran norma hukum. Mengendarai motor di bawah umur. Kemudian memiliki SIM, tidak pakai helm. Itu sama dengan yang kalian lakukan. Dan kalau kalian sadari, ya itu melanggar norma hukum. Jadi kalau bersama, karena kalian belum cukup umur untuk membawa kendaraan sendiri, maka baiknya diantar sama kakak atau orang tua, ya, karena belum waktunya. Seperti itu. Baik. Aku berikan. Ya. Setelah kalian tadi menyimak video pembelajaran, Bapak menjelaskan dulu apa itu norma. Norma itu berasal dari bahasa Belanda, yang artinya norm. Kalau di bahasa Indonesia kan itu norma itu adalah pokok, kaidah atau patokan, pedoman apa? Pedoman untuk kelompok masyarakat. Adapun tujuan dari norma dibentuk atau dibuat itu untuk menciptakan ketentraman dan keadilan bagi masyarakat. Itu tujuan dari norma. Ya. Sementara norma yang kalian ketahui adalah apa? Ada di sini tentang norma materinya sekarang. Norma itu terbagi menjadi empat. Pertama itu ada norma agama, kemudian norma kesopanan, kemudian norma kesusilaan, yang terakhir ada norma hukum. Itu pembagian norma berdasarkan sumbernya. Norma agama
itu bersumber dari Tuhan, dari Sang Pencipta. Ketika norma berlaku, itu ada sanksi yang akan dijalankan ketika seseorang melanggar norma. Contohnya ada norma agama, itu sanksinya adalah berupa dosa dan pahala. Kalau kita melanggar norma agama, melanggar aturan Tuhan, berarti sanksinya ada dua, dosa atau pahala. Begitu. Kalau kalian menjalankan perintahnya, berarti kalian akan mendapatkan pahala. Ketika kalian tidak melaksanakan perintahnya atau melanggar aturannya, itu sanksi yang kalian dapatkan adalah dosa. Gitu ya. Contohnya, kalian tidak melaksanakan sholat zuhur, berarti kalian telah melanggar norma agama. Sanksinya apa kalau melanggar? Dosa. Nanti kalau dosa, nanti sanksi akhiratnya akan disiksa, antara masuk ke neraka atau ke surga. Seperti itu pilihannya ya. Ada dua sanksi. Kemudian contoh yang lainnya, norma berdasarkan kesopanan. Norma kesopanan itu sumbernya dari tingkah laku. Tingkah laku siapa? Tingkah laku yang ada di masyarakat, pergaulan kehidupan manusia. Seperti itu. Ada sanksinya enggak kalau kita melanggar norma kesopanan? Ada. Apa contohnya? Contohnya dari melanggar norma kesopanan? Dicemooh. Kalau kalian melanggar norma kesopanan, itu sanksinya akan kena cemooh. Ya, tidak menghargai orang tua, tidak sopan terhadap yang lebih tua, misalkan kakak. Sikap kalian gimana kalau ada adik kelas kalian tidak menghargai kalian sebagai kakak kelas? Oh, itu kan dia akan dicemooh, nggak sopan, gitu kan? Nanti itu contohnya perilaku yang tidak sopan. Kemudian norma yang ketiga adalah norma kesusilaan. Sumber dari norma kesusilaan itu dari hati nurani, dari kolbu. Sumbernya dari kolbu. Itu apa? Hati nurani. Sanksinya apa? Bila kalian melanggar norma kesusilaan? Bisa. Ya. Biasanya seperti apa? Tidak tenang. Karena sudah melanggar norma kesusilaan. Contohnya, kalau di sekolah ya, contoh kalian melanggar norma kesusilaan, jujur, tidak berkata dengan hati nurani, bohong berarti. Contohnya ketika ulangan kalian contek, itu kan artinya tidak jujur. Walaupun tidak ketahuan sama guru, tetap di dalam hati kalian mah mencontek itu tidak tenang, kayak rasa siul, takut ketahuan. Dalam hati kecil itu tidak bisa dibohongi, ya. Kecil itu tidak bisa dibohongi, karena rasa gelisah. Wah, aku tadi berani contek, pasti gelisah mah ada. Seperti itu kan. Hati nurani mah nggak bisa dibohongi. Norma yang terakhir berdasarkan sumbernya adalah norma hukum. Sumber dari norma hukum itu dari pemerintah. Adanya undang-undang yang mengatur kehidupan masyarakat orang banyak. Itu berarti aturan dari pemerintah. Sanksi yang didapat apabila kalian melanggar norma hukum itu berupa denda atau penjara atau dipidana, gitu ya kan? Sanksi dari norma hukum itu
lebih berat. Selain di penjara atau didenda, lebih beratnya lagi sanksinya itu bisa berupa hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Penjara seumur hidup ketika mati dalam penjara. Itu hukuman yang lebih berat. Kalau di negara-negara lain kan hukumannya itu ada hukuman cambuk atau pancung seperti itu. Dirajam, ya, di Aceh sama seperti itu. Kemudian contohnya apa yang pelanggaran hukum tadi kan? Tidak tertib, melanggar lalu lintas. Kemudian dari keempat norma yang paling kuat sanksinya itu adalah norma hukum tadi sudah dijelaskan, bisa berupa penjara maupun hukuman mati. Pelanggaran hukum itu kebagi dua, ada hukum pidana, ada hukum perdata. Ya, hukum pidana sama hukum perdata. Kasusnya masuk ke mana? Seperti membunuh itu masuk ke dalam hukum pidana. Membunuh, mencuri itu masuk ke dalam hukum pidana. Kalau hukum perdata, contohnya berapa? Contohnya seperti sengketa tanah, itu masuk ke dalam hukum pidana. Baik, setelah menjelaskan dari norma tadi, antara yang tadi Bapak sampaikan, untuk lebih memperjelas, memperdalam materi, Bapak akan memberikan LKPD. LKPD yang akan diisi dari tiap kelompok. Ya, kelompoknya kan tadi udah di-share sama kalian di grup WA waktu malam ke WA grup. Itu ada lembar kerja yang harus kalian isi per kelompok. Sekarang silakan kalian untuk membentuk kelompoknya masing-masing. Silakan. Gimana, selesai tugasnya? Ya. Apa lihat semangatnya sudah mulai turun. Begitu, lupakan apa speaking dulu. Ya, untuk menaikkan semangat kalian kembali. Konsentrasi semuanya, lihat ke sini. Oke. Itu kalian tepuk tangan satu kali. Selamat pagi. Ada satu kali. Kemudian Bapak bilang selamat siang, tepuk tangannya 2 kali. Selamat sore, bentuknya
3 kali. 1, 2, 3. Itu disebut selamat Sore. Selamat malam. Tidak ada tidur, Pak. Tidak ada takut. Ya, siap. Konsentrasi. Meningkatkan konsentrasi kalian. Bapak bilang selamat malam. Selamat pagi. Malam. Konsentrasi dong. Selamat siang, pagi, sore, pagi, sore, malam. Oke. Setelah breaking kita akan presentasikan hasil dari kerja kelompok masing-masing. Hei, sekarang kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Nah itu kalau ada pertanyaan nanti kalian tinggal tanyakan ke kelompok nomorku. Silakan kelompok nomorku untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menampilkan hasil kerja dari kelompok saya. Norma hukum. Norma hukum adalah peraturan hidup yang dibuat oleh badan-badan resmi negara yang bersifat mengatur dan memaksa setiap warga negara. Contoh norma hukum. Yang pertama, mengendarai di bawah umur. Yang kedua, mengendarai tidak memakai jalan. Yang ketiga, membegal orang. Sanksi melanggar norma hukum. Yang pertama, pidana paling lama 4 tahun atau denda 1 juta. Yang kedua, hukuman 1 tahun, 1 bulan atau denda 250.000. Yang ketiga, pidana penjara paling lama 9 tahun. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Silakan. Ada yang mau ditanyakan dari kelompok lain tentang norma hukum? Silakan dari norma apa? Agama. Ya, silakan norma agama. Tanya apa? Apa saja sanksi dari norma hukum? Saya menjawab berupa kurungan, denda, bahkan pidana mati. Ya, itu tadi jawaban dari norma hukum. Apa sanksinya apabila melanggar norma hukum? Yaitu jawabannya mendapatkan sanksi pidana berupa denda. Gitu. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Selanjutnya dari kelompok agama, silakan untuk mempresentasikan hasil kerjanya ke depan. Silakan. Baik, sekarang akan kita tampilkan dari kelompok norma agama. Nanti kalian kalau ada pertanyaan silakan tanyakan ya dari kelompok lain. Silakan ke kelompok norma untuk presentasikan hasil kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok norma agama, kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Norma agama adalah aturan kaidah yang berfungsi sebagai petunjuk pedoman hidup yang berasal dari Tuhan yang disampaikan melalui utusannya yang berisi perintah, larangan, dan anjuran-anjuran. Pelanggaran norma agama: menikah sesama jenis, meminum minuman keras. Sanksinya adalah dicemooh dan dikucilkan serta ancaman pidana hingga 1 tahun penjara. Oke, itu tadi presentasi dari kelompok 2 atau norma agama. Silakan dari kelompok lain ada yang mau ditanyakan? Silakan kelompok 3. Apa saja peraturan yang ada di dalam norma agama? Apa saja aturan yang ada di norma agama? Silakan kita yang mau menjawab. Baik, saya akan menjawab. Rajin melakukan ibadah dan membaca kitab suci sesuai dengan keyakinan yang dianut, tidak mencuri sesuatu yang bukan milik kita. Oke, itu jawaban dari norma agama. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada? Oke, kita anggap selesai dari norma agama. Silakan untuk duduk kembali. Beri tepuk tangan dulu. Silakan duduk kembali. Oke, setelah kalian tadi presentasi, sekarang masuk ke
pembahasan terakhir di materi ini, yaitu tentang penguatan materi norma. Dan Bapak akan memberikan lagi pertanyaan melalui permainan game, itu game word. Ya, nanti Bapak akan share linknya, nanti kalian kerjakan. Nanti akan ada hasilnya di laptop. Silakan untuk mengerjakan, ya. Silakan Bapak share dulu linknya. Silakan. Ya, kalian jawab, nanti ada hasilnya. Berapa skor kalian nanti? Kelihatan skornya. Oke. Akhirnya selesai juga sampai ke penghujung, yaitu penutup dari pertemuan pembelajaran kita hari ini tentang norma. Sebelum ditutup doa, harap kalian bisa menyimpulkan, ya, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah tentang norma. Apa? Dan bisa menyimpulkan kesimpulan dari pembelajaran tadi, itu kalian bisa mengenal norma-norma, macam-macam norma, kemudian bisa mengetahui sanksi dari tiap norma, kan? Ada sanksinya, ada aturannya, kita yang bisa memahami. Saya pahami tadi materi tentang norma? Oke, alhamdulillah. Kemudian untuk memotivasi kalian belajar, Bapak harap kalian tetap terus semangat dalam mencari ilmu, tetap semangat dalam beribadah, ya, karena mencari ilmu itu termasuk dalam ibadah. Ya. Tetap semangat untuk mencapai cita-cita kalian ke depannya. Karena kalau tidak dibuat sekarang, itu akan sia-sia nanti kalian. Dan kalian dari bermanfaat. Kasih sebelum ditutup, maka biasanya kita berdoa kembali untuk keberkahan ilmu yang akan diberikan. Berdoa di dalam hati aja. Silakan KM dipimpin semuanya berdoa di dalam hati, ya. Berdoa dalam hati, mulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.